Rezeki sore hari, kiriman unit dari DMP Trans. Ini dari Ponorogo, Jawa Timur. NLR Euro 4, karoserinya Hartono Putra. Nanti dipasang AC DT 5000i yang tembaga. Ini masih antri karena bengkel penuh, kita parkir di garasi bis dulu. Halo sobat bengkel Deren Teknik AC. Kali ini kami ada beberapa unit untuk pemasangan AC baru. Ini ada 2 unit NMR 81 Euro 4 ini dari Wonogiri. Pasang AC 2 unit, kompresornya pakai orisinal Denso. Kemudian yang di dalam bengkel ini ada NLR Euro 4. Ini dari Pati. Ini NLR Euro 4, kemudian Canter NLR Euro 4 ini dari Ponorogo, dan itu Canter Euro 2 dari Demak. Ini masih dikerjakan untuk yang dari Pati. Ini AC-nya pakai DT 5000i. Ini sudah mulai dikerjakan. DT 5000i pakai pipa tembaga, pipa merah. Kemudian ini ada truk canter dari Klaten, ini Denso full spec. Kemudian ini ada DMP Trans dari Ponorogo, Jawa Timur. Dan paling ujung ini ada Berkah Santri. Ini Canter Euro 2 dari Demak. Selanjutnya kita mereview untuk pemasangan pada unit DMP Trans ini dari Ponorogo. Ini DT 5000i. Untuk DT 5000i ini perbedaan di pipa, jadi instalasinya pakai pipa tembaga. Kemudian evapnya ini, nah ini pakai evapnya medium bus yang berbahan tembaga. Kita akan mereview untuk pemasangan pada unit ini. Untuk unit DMP Trans dari Ponorogo, Jawa Timur ini, pemilik minta AC-nya pakai spek DT 5000. Jadi ini komponen yang membedakan DT 5000 dan 4000i. Untuk DT 5000 ini evapnya kita pakai evap medium bus untuk yang belakang. Ini berbahan tembaga. Keunggulannya yang pertama, ini kapasitas pendinginannya lebih besar karena ini untuk medium bus. Yang kedua, keawetannya juga berbeda. Ini bahannya tembaga ya, jadi masa pakainya cukup lama sekali. Bahkan selama saya belajar di AC dari tahun 2000 sampai sekarang, yang namanya ganti evap medium bus atau big bus karena keropos itu belum pernah, kecuali kalau ini mentok atau nabrak portal ya baru diganti. Tapi kalau karena keropos atau bocor selama ini belum pernah. Jadi ini kita pasangkan untuk unit elf ini. Kemudian untuk instalasi pemipaan ini kita juga memakai pipa tembaga ini supaya lebih awet juga. Sebetulnya kalau untuk instalasi antara tembaga dan aluminium untuk kedinginan itu sama saja, nah, yang beda keawetan. Kemudian untuk kondensor, jadi dari karoseri Hartono Putra, ini sudah disiapkan tempat untuk kondensor, yang mana untuk tipe header ini kondensor belakang berada di sebelah kiri belakang. Ini kita lihat, ini kondensornya kita kondensor utama pakai kondensor yang besar, kapasitasnya hampir sama dengan kondensor medium bus. Kita pasang di sini. Untuk bracket kita lihat juga kita bikin yang kuat ya, supaya tidak terjadi getaran dan patah, karena ini mobil untuk kerja keras, ini kerja berat. Kalau bisa mobilnya jalan terus. Nah, ini kondensor multiflow 2-in-1. Kemudian untuk extra fan ini
kita pasangkan extra fan high speed. Satria, saat aku nyile extra fan high speed siji saat. Nah ini extra fan-nya pakai high speed 12 volt. Kadang sekarang banyak orang bilang extra fan high speed, tapi tipenya beda-beda. Yang kita pakai yang terbaik. Jadi ini bahannya plastik dan ini kencang. Bisa dilihat dari kabelnya kalau besar-besar ini salah satu ciri-ciri extra fan high speed. Meskipun ini high speed, untuk sistemnya kita pakai 2 speed atau 2 kecepatan. Jadi kita meniru pada teknologi di HS komuter, kemudian di AC medium bus Denso dan juga big bus Denso. Extra fan ini dia bisa pelan bisa kencang. Jadi kita meniru teknologi ini karena kita tetap inovasi yang terbaik. Tujuannya adalah yang pertama, masa pakai dari extra fan ini lebih lama atau jangkanya lebih panjang sehingga dia lebih awet. Jadi pada saat suhu luar dingin atau hujan pagi hari dia pelan. Kemudian nanti kalau dia panas atau RPM tinggi dia akan kencang sendiri. Selanjutnya itu nanti akan menyesuaikan dari tekanan refrigeran atau freon lah gitu, dan juga dipengaruhi dari suhu udara luar. Kemudian yang kedua, pada saat ini low, otomatis arus yang dibutuhkan kecil sehingga beban ke alternator juga kecil, kemudian beban ke mesin juga kecil. Ini kabel-kabel kita bungkus juga selongsong. Motor kayak saya starter lah. Motor putih ya? Takut dong. Sudah burung mas. Dari ini tekor kok, cekam saya. Ini kabel kita bungkus selongsong. Kemudian kalau kita lihat, ini untuk instalasi pipanya. Ini DT 5000i, jadi pipa-pipanya pakai pipa tembaga. Kita lihat pemasangannya seperti ini. Ini untuk yang ke depan. Nah, ini untuk pipa-pipanya. Kita bikinkan klem yang bagus ya, untuk bracketnya memang kita bikin serapi mungkin supaya tidak terjadi masalah atau kendala. Ini extra fan-nya, extra fan high speed ini meskipun bahannya plastik ini cukup kuat, kemudian kabelnya besar, dan kalau kita putar, nah ini seperti ini karena medan magnetnya kuat ya, sehingga muternya malah nggak langsung muter, jadi kayak ada tarikan magnet. Ini salah satu ciri extra fan yang high speed. Meskipun ini plastik, ini bahannya cukup kuat. Nih kita lihat, nah, salah satu ciri-ciri extra fan high speed yang bagus seperti ini. Ini interiornya NLR Euro 4 sama dengan Euro 2. Untuk evap depan, nah, letaknya di sini. Ini pakai orisinalnya Denso. Berikut ekspansinya orisinal Denso. Kemudian di sini untuk kelistrikan. Jadi sekarang untuk pengecekan kelistrikan sangat mudah. Memang untuk Euro 4 ini tempatnya kita cari yang mudah. Jadi untuk mengecek sekring ataupun relay ini tidak perlu kita bongkar, cukup kita lihat aja dari bawah sini. Nah, ini udah kelihatan sekring dan relaynya. Nah, ini masing-masing sudah kita kasih petunjuk untuk fungsinya. Nah, jadi lebih enak dalam pengecekan. Kemudian sekring juga sudah ada petunjuknya. Kalau kabel-kabel seperti ini kita bikin serapi mungkin, kita kasih selongsong kabel supaya tidak terjadi konsleting, kemudian kita klem yang rapi. Ini untuk sistem kelistrikan, jadi sekarang tidak perlu bongkar-bongkar dashboard kalau hanya untuk ngecek sekring dan relay di sini. Sama dengan kalau di mobil ini kan juga enak, tinggal buka gini. Nah, untuk AC di bawahnya.
Oh ya, kemudian ini jadi atas permintaan pemilik untuk pengaturan suhu ini minta disembunyikan di sini digital termostatnya. Kita ngikut aja pemiliknya minta ditaruh di mana. Biasanya kita akan dipasang di situ. Kalau ini pemilik minta ini ditaruh di dalam box sekring gitu. Tujuannya pasti juga punya alasan tersendiri kenapa di sini. Untuk saklar-saklar ini ada kontrol voltase, saklar utama, kontrol lampu pengisian alternator AC, dan ini saklar untuk double blower belakang. Kemudian untuk di bagian engine atau mesin, ini mesin sudah berbeda sekali dengan Euro 2. Jadi kalau kita lihat ini, tutup ventilator dipasang lek. Nah, kompresor kita pakai orisinilnya Denso AS20 Jepang. Kita nggak mau main-main kalau untuk kompresor, kita pakai orisinilnya Jepang Denso. Kemudian magnet clamp itu juga orisinil Jepang Denso. Valve ini juga orisinil Jepang. Nah, ini kita pakai valve kuningan. Valve kuningan ini keuntungannya dia lebih kuat. Kemudian dratnya ini kalau mungkin suatu saat selangnya diganti, lepasnya juga enak gitu. Jadi ini untuk bagian kompresor. Kabel juga kita bungkus longsong supaya tidak terjadi gesekan. Kemudian untuk selangnya AC, selang AC ini kita bikin serapi mungkin. Kemudian karena di bawah selang itu ada turbo, yang mana di ruangan itu cukup panas, maka selang kita kasih peredam panas. Supaya apa? Supaya selangnya awet gitu. Kemudian untuk sambung-sambungan kita taruh di sini. Jadi supaya mudah dalam perbaikan atau servis, tinggal buka tutup yang dari sana. Karena ini DT5000i, jadi instalasinya kita pakai pipa tembaga. Ini pipa tembaga, ini sampai depan ya pipa tembaganya, sampai sedepan. Ini kita lihat klem-klemnya juga kita bikin yang kuat. Nah ini untuk instalasinya. Ini sampai depan sini pakai pipa. Ini pipa tembaga. Kemudian untuk alternator. Jadi di sini kita memakai alternatornya Mitsubishi dengan kapasitas 120 ampere 12 volt. Ini baru. Sudah terbukti cukup kuat. Kita udah pasang banyak untuk Euro 2, Euro 4 aman-aman aja. Karena ini orisinilnya Mitsubishi. Kemudian bracket ini kita desain sendiri. Supaya apa? Supaya selang radiator ini jauh. Jadi kan ada kadang bracketnya setelan di sini, itu sangat beresiko bisa mentok di selang radiator. Kalau sampai selangnya kena bocor kan bahaya di mesin. Jadi ini kita minta desain khusus setelannya di belakang supaya aman. Kabel-kabel kalau kita lihat memang kerapian kita utamakan. Nah, ini kita klem, kita bungkus. Ya hampir mirip lah dengan kabel bawaannya mobil supaya aman seperti ini. Dan juga kabel untuk alternator. Nah, ini seringkali alternator itu patah di kabel positifnya, tapi ini sudah kita bikin yang sekuat mungkin, seaman mungkin. Ini juga kabel setnya kita bikin serapi mungkin. Ini untuk di bagian engine. Kemudian untuk di bagian evap belakang, karena ini DT5000i, maka evap yang kita pasang adalah evap medium bus yang berbahan tembaga. Contohnya ini tadi. Nah, evapnya seperti ini. Biar kelihatan. Nah, ini evapnya bahannya tembaga. Punyanya medium bus, yang mana kapasitas pendingannya cukup besar dan juga awet. Tentunya harga juga berbeda. Untuk DT4000i dan 5000i kita desain yang terbaru. Ini AC yang mudah dan murah dalam perawatan. Jadi untuk mencuci AC atau servis
ini bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu ke bengkel AC. Karena apa? Begitu kita buka tutup dumnya ini sudah kelihatan evapnya. Jadi kita tinggal cuci aja stem di sini tanpa bongkar evap, tanpa buang preon. Jadi cukup mudah untuk perawatan. Bahkan kalau ada waktu luang bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu ke bengkel AC. Ini kita akan praktekkan untuk pencucian ya, kita kasih contoh aja. Ini akan kita praktekkan cara mencuci. Jadi tutup dum ini kita buka, langsung kelihatan evapnya, kita cuci. Ini hanya contoh aja ya. Bagusnya yang nyuci pakai jas hujan biar nggak basah. Nah seperti ini. Ini karena stemnya bocor jadi airnya netes. Selanjutnya air AC itu dia akan keluar di sini. Udah kita bikinkan jalur sendiri. Nah, ini. Jadi cukup mudah kalau kita, dicopot dong kardusnya. Carry mau mencuci AC DT 4000i dan DT 5000i. Seperti itu saudara. Oke. Sampun, Pak.